Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Ardiani dengan NIM 2023-65047, Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan kodingan program pengelolaan data kendaraan di sebuah bengkel untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Joshua Josen Alimbong, Eskom Mkom. Berikut ini adalah soalnya. Buatlah sebuah program Python yang menggunakan konsep PBO yang meliputi encapsulation, inheritance, dan polymorphism dalam studi kasus pengelolaan data kendaraan di sebuah bengkel. Program harus mencakup kelas induk untuk kendaraan umum serta kelas turunan untuk jenis kendaraan tertentu. Pastikan atribut-atribut tertentu bersifat private. Gunakan pewarisan atau inheritance untuk mengelola sifat umum kendaraan dan mengimplementasikan metode yang mendukung polymorphisme sehingga dapat bekerja dengan berbagai tipe kendaraan. Tambahkan metode untuk mencetak informasi secara rinci. Kembangkan program ini sesuai dengan kreativitas Anda dan tampilkan hasil pengujian dari program yang Anda buat. Di sini ada contoh hasilnya. Contoh hasil di sini menampilkan dua objek dengan dua atribut berbeda namun memiliki metode yang sama, yaitu informasi biaya servis. Program ini memiliki catatan. Pastikan program mencakup konsep encapsulation, atribut private untuk melindungi data sensitif, kemudian inheritance, pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas turunan, kemudian polymorphisme, metode yang sama dapat digunakan pada objek dengan tipe berbeda. Berikut ini adalah penjelasan dari tiga konsep ini. Yang pertama, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep pembungkusan data dan metode yang berhubungan dengan suatu objek menjadi satu unit yang disebut kelas. Enkapsulasi berfungsi untuk melindungi data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Enkapsulasi menjaga kerahasiaan data, keamanan data, dan integritas data. Kemudian polymorphisme. Polymorphisme adalah konsep yang memungkinkan objek dari tipe data yang berbeda untuk memiliki perilaku yang sama ketika dipanggil melalui antarmuka yang sama. Kemudian inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah konsep yang memungkinkan kelas baru atau kelas turunan untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas sebelumnya atau kelas yang sudah ada. Biasanya disebut superclass. Objek yang dibuat minimal 5. Contoh di sini motor kopling, motor matic, mobil manual, mobil matic, dan truk. Berikut ini adalah kodingan program pengelolaan data kendaraan di sebuah bengkel yang telah saya buat. Di sini kelas kendaraan sebagai kelas induk atau superkelas. Kelas kendaraan memiliki 4 metode. Ini adalah konstruktor kelas kendaraan yang mendefinisikan data awal. Kemudian di dalam kelas kendaraan memiliki 2 atribut berdata private. Atribut pertama pemilik, atribut kedua nomor plat.
Ini sesuai dengan konsep enkapsulasi karena atribut pemilik dibuat sebagai data private dengan tanda double spasi di sebelah sini. Begitupun nomor plat. Untuk mengakses data private dibutuhkan metode khusus, yaitu metode getter. Ini adalah metode getter yang saya buat untuk mengakses data private, data pemilik, dan data nomor plat. Metode get info kendaraan ini digunakan untuk mengakses data private ini. Kemudian perintah ini digunakan untuk memanggil metode, kemudian mengembalikannya dalam bentuk output. Ini bentuk outputnya sebelum. Ini contoh outputnya. Kemudian ada metode informasi kendaraan yang digunakan untuk melihat rinci informasi kendaraan. Perintah ini sama digunakan untuk memanggil metode dan mengembalikannya dalam bentuk output. Ini digunakan untuk mencetak output string. Ini adalah contoh dari outputnya nanti. Kemudian di sini ada metode biaya service yang disetting nilai awalnya 0. Kemudian ada kelas motor, merupakan kelas turunan dari kelas kendaraan. Di sini ada konstruktor kelas motor yang mendefinisikan data awal kelas motor. Atribut yang dimiliki kelas motor yaitu ada atribut pemilik, nomor plat, merupakan atribut turunan dari kelas kendaraan. Kemudian di sini tipe motor adalah atribut bawaan dari kelas motor. Metode informasi kendaraan yang ada di kelas motor ini merupakan metode turunan dari metode informasi kendaraan yang ada di kelas kendaraan. Bedanya di sini outputnya di sini di kelas kendaraan didefinisikan kendaraan, dan di kelas motor outputnya didefinisikan motor sesuai dengan jenis kendaraannya. Kemudian di sini ada metode biaya service, merupakan metode turunan dari metode biaya service yang ada di kelas kendaraan. Bedanya, metode biaya service yang ada di kelas kendaraan dia disetting nilai awalnya 0. Kalau di metode biaya service di kelas motor dia disetting jika dengan kondisi jika tipe motor kopling, maka akan diberikan biaya servis 100. Namun apabila bukan kopling, maka akan diberikan biaya servis 100.000. Saya memberikan dua data di dalam tipe motor ini, yaitu kopling dan matic. Jadi apabila tipe motor kopling, maka dia akan diberikan harga biaya servis 150.000. Namun apabila dia tipe motor matic, akan diberikan harga biaya servis 100.000.
Kemudian ada kelas mobil yang merupakan kelas turunan dari kelas kendaraan. Di sini ada konstruktor kelas mobil yang mendefinisikan data awal. Di dalam kelas mobil terdapat 3 atribut, yang mana 2 atribut ini merupakan atribut turunan dari kelas kendaraan. Kemudian atribut yang satu ini, atribut transmisi, merupakan atribut bawaan dari kelas mobil. Perintah ini digunakan untuk memanggil konstruk dari kelas kendaraan. Di sini ada metode dev informasi kendaraan yang merupakan metode turunan dari kelas kendaraan. Di sini ada metode biaya servis yang juga merupakan metode turunan dari kelas kendaraan. Bedanya di sini, di metode biaya servis di kelas kendaraan dia di setting 0, namun di metode biaya servis kelas mobil dia di setting dengan kondisi jika transmisi mobil sama dengan manual, maka dia akan diberikan biaya servis 300.000. Namun apabila bukan manual, dia akan diberikan biaya servis 350.000. Di sini saya memberikan 2 data di dalam atribut transmisi, yaitu manual dan matic. Jadi apabila transmisi manual, harga biaya servisnya 300.000, dan apabila matic, biaya servisnya 350.000. Kemudian di sini ada kelas truk yang merupakan kelas turunan dari kelas kendaraan. Di sini ada konstruktor kelas truk yang mendefinisikan data awal. Kelas truk memiliki 3 atribut, dengan 2 atributnya merupakan atribut turunan dari kelas kendaraan dan 1 atribut bawaan dari kelas truk. Perintah ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas kendaraan. Atribut bawaan dari kelas truk ini adalah kapasitas beban. Atribut turunannya pemilik dan nomor plat. Di dalam atribut kapasitas beban saya memberikan 2 data, yaitu kapasitas beban kecil dan kapasitas beban besar. Di sini ada metode informasi kendaraan, merupakan metode turunan dari kelas kendaraan. Namun di outputnya di sini akan tercetak truk, dan di kelas kendaraan dia tercetak kendaraan. Kemudian di sini ada metode biaya servis yang merupakan metode turunan dari kelas kendaraan. Namun di kelas kendaraan metode biaya servis di setting 0. Jika di kelas truk, metode biaya servis disetting dengan kondisi apabila kapasitas beban kecil, maka dia akan diberikan biaya servis 700.000. Namun apabila selain kecil, dia akan diberikan harga biaya servis 800.000. Di sini saya memberikan 2 data di kapasitas beban. Kapasitas beban kecil dan kapasitas beban besar.
Apabila kapasitas beban kecil, maka dia diberikan biaya servis 700.000. Namun apabila kapasitas beban besar, dia akan diberikan biaya servis 800.000. Berikut ini adalah objek di dalam program ini. Saya membuat 6 objek berbeda. Objek 1, kendaraan 1 sama dengan motor. Ini merupakan data dari atribut pemilik. Kemudian ini merupakan data dari atribut nomor plat. Kemudian ini merupakan atribut dari kelas motor, atribut tipe motor. Kemudian di kendaraan 2 sama dengan mobil, ini merupakan data dari atribut pemilik. Kemudian ini merupakan data dari atribut nomor plat. Kemudian ini adalah data dari kelas mobil, data dari atribut transmisi. Kemudian di kendaraan 3 sama dengan truk, ini merupakan data dari atribut pemilik. Ini merupakan data dari atribut nomor plat. Kemudian ini merupakan data dari kelas truk, data dari atribut kapasitas beban. Kemudian kendaraan 4 sama dengan motor, ini merupakan data dari atribut pemilik. Kemudian ini data dari atribut nomor plat. Kemudian ini data dari kelas motor, data tipe motor, data dari atribut tipe motor. Kemudian kendaraan 5 kendaraan 5 sama dengan mobil. Ini merupakan data dari atribut pemilik, ini merupakan data dari atribut nomor plat. Kemudian ini merupakan data dari kelas mobil, data transmisi. Kemudian kendaraan 6 sama dengan truk. Ini merupakan data dari atribut pemilik. Ini merupakan data dari atribut nomor plat. Kemudian ini merupakan data dari kelas truk, yaitu data dari atribut kapasitas beban. Kemudian dibuat objek-objek ini dibuat di dalam list daftar kendaraan. Kemudian dibuat perulangan agar setiap objek yang ada di dalam list daftar kendaraan dapat berulang dan dapat ditambahkan informasi kendaraan dan biaya servisnya. Berikut ini adalah output dari program pengelolaan data kendaraan di sebuah bengkel. Di sini ada jenis kendaraan, pemilik, nomor plat, dan biaya servis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraan. Secara garis besar, program ini berhasil menerapkan 3 konsep dasar PBO, yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Enkapsulasi diterapkan pada atribut pemilik dan nomor plat yang dibuat sebagai data private di kelas kendaraan. Kemudian inheritance yang berhasil diterapkan pada kelas motor yang diturunkan dari kelas kendaraan. Kemudian polimorfisme berhasil diterapkan di objek yang berbeda namun merespon metode yang sama
yaitu metode informasi kendaraan dan biaya servis di setiap kelas. Sekian penjelasan codingan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Untuk itu saya menerima kritik dan saran yang membangun dari Bapak dosen dan juga teman-teman yang menyaksikan video penjelasan berikut, agar nantinya program-program yang saya buat lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.